Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggris Amnatila dari kelas PAI 4B akan melaksanakan tugas dari ibu dosen yaitu Ibu Nilna dengan judul kasus krisis kedisiplinan siswa di sekolah. Jadi kedisiplinan itu tuh merupakan gitu ya sikap patuh dan taat terhadap aturan, tata tertib serta tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam lingkungan sekolah. Dan di dalam lingkungan sekolah itu kedisiplinan itu menjadi salah satu pentingnya faktor yang mendukung keberhasilan proses pendidikan. Nah, jadi siswa itu disiplin akan faktor pentingnya mengatur waktu, mengatur aturan, bertanggung jawab terhadap tugas dan memiliki sikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun saat ini tuh masih banyak gitu ya ditemukan perilaku siswa yang menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan. Contohnya datang dia terlambat gitu ya ke sekolah, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru di kelas. Nah, terus tidak memakai seragam sesuai ketentuan, tidak memakai seragam lengkap, tidak memakai topi, tidak memakai dasi kayak gitu. Terus membawa HP, memainkan HP saat pelajaran sedang dimulai atau saat KBM sedang dimulai atau berlangsung. Tidak mengikuti upacara hingga membolos tanpa sekolah gitu yang jelas, tanpa izin, alasan atau yang jelas. Nah, hal tersebut itu tuh menunjukkan adanya krisis kedisiplinan yang perlu gitu ya, yang perlu mendapatkan perhatian gitu ya. Perhatian oleh pihak guru, orang tua, kepala sekolah. Ya, jika masalah itu tuh terus dibiarkan, maka peserta didik itu berdampaknya itu pada menurunnya kualitas pembelajaran serta pembentukan karakter peserta didik itu gitu. Nah, terus yang diperlukan supaya supaya diperlukan upaya gitu ya yang tepat untuk membangun kembali budaya kedisiplinan di sekolah. Nah, apa sih faktor-faktor penyebab terjadinya kasus itu tuh? Jadi kayak kurangnya kesadaran diri dari siswanya. Jadi sebagai siswa yang belum memahami bahwa disiplin itu merupakan kebutuhan bagi dirinya sendiri gitu ya, bukan orang lain. Nah, mereka itu tuh dianggap gitu ya aturan sekolah itu sebagai beban sehingga sering melanggarnya atau sering mengeluh gitu apabila kepala sekolah atau guru itu memberikan aturan gitu. Padahal kita itu sebagai guru kan memberikan aturan itu agar dia menjadi anak yang disiplin gitu ya, menaati peraturan yang ada di sekolah. Tapi dia malah melanggarnya gitu. Nah, terus ada nih dari pengawasan orang tuanya gitu. Jadi peran keluarga itu tuh sangat penting gitu dalam membentuk karakter si anak atau si siswa. Jadi kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua itu tuh dapat menyebabkan gitu ya siswa itu terbiasa mengabaikan aturan dan bertanggung jawab gitu. Nah, terus ada pengaruh temannya, teman sebaya atau teman dekatnya. Jadi di lingkungan pergaulan itu tuh sangat mempengaruhi perilaku siswa. Jika si siswa itu berada gitu ya dalam kelompok atau kelompok gitu ya, ada di dalam kelompok yang sering melanggar aturan, maka kemungkinan besarnya gitu ya itu akan mengikuti perilaku tersebut gitu ya. Nah, terus ada kayak penggunaan gadget atau media sosial yang berlebihan gitu. Jadi banyak siswa itu kayak apa sih? Jadi banyak siswa itu yang menghabiskan waktu bermainnya itu dengan bermain game, media sosial, menonton video TikTok gitu ya sampai hingga larut malam gitu ya. Nah, itu tuh kan mengakibatkan mereka itu kurang beristirahat, terus bangun kesiangan tuh dan terlambat datang ke sekolah. Nah, di sekolah itu dia mengantuk, tidak mau belajar gitu, inginnya tidur karena dia melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi tidur itu hingga tengah malam gitu ya. Jadi tidak tahu jadwal tidur gitu ya. Nah, terus kayak kurang tegasnya dalam peraturan jadi kayak kurang tegas gitu ya dalam penerapan aturannya. Nah, kayak apabila aturan sekolah itu tuh tidak diterapkan secara konsisten,
siswa itu akan menganggap gitu ya, menganggap bahwa pelanggaran itu tidak memiliki konsekuensi yang berarti gitu. Jadi siswa itu ya udah melanggar aja gitu, jadi tidak bisa menerapkan gitu ya aturan-aturan yang ada di sekolah. Kurangnya, nah di sini tuh ada kayak kurangnya motivasi belajar, kayak siswa itu tidak memiliki tujuan gitu untuk belajar, yang jelas cenderung itu kurang bersemangat gitu ya mengikuti kegiatan pembelajaran dan sering mengabaikan kewajibannya. Nah, apa sih dampak kasus tersebut itu? Dampaknya dalam kasus proses pembelajaran, jadi kayak krisisnya itu tuh krisis kedisiplinan yang berarti dampak gitu yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, kayak menurunnya prestasi belajar dia. Siswa itu kan sering terlambat gitu ya, atau tidak suka mengerjakan tugas, jadi akan dia tuh sulit gitu ya memahami teori-teori yang diberikan oleh gurunya itu tuh. Jadi sehingga si prestasi dia itu turun, yang awalnya dia contoh dia ranking 1 jadi ranking akhir atau tengah-tengah lah, jadi kayak dia tuh tidak kesulitan gitu memahami materi itu. Nah terus kayak terganggunya konsentrasi belajar dia, jadi si perilaku siswa itu tidak disiplin, seperti kayak bicara saat si gurunya itu menjelaskan atau bermain ponsel di kelas. Jadi si gurunya sedang menjelaskan, terus dia main HP aja di kelas gitu, bermain ponsel, terus itu tuh dapat mengganggu konsentrasi dia belajar ya, terus mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain juga yang sedang belajar gitu. Terus ada suasana kelas itu tuh jadi tidak kondusif kan apabila ada yang kayak gitu tuh. Nah terus si kelas itu tuh yang dipenuhi siswa-siswa tidak disiplin gitu, akan eh ya sulitlah dikendalikan, sehingga proses pembelajaran itu tidak berjalan dengan efektif karena adanya hal tersebut. Nah, terus menurunnya rasa tanggung jawab, kebiasaan melanggar akan membuat siswa itu kurang memiliki rasa tanggung jawab dia gitu. Jadi terhadap tugas maupun kewajiban dia, karena dia sering melanggar gitu aturan yang diberikan oleh sekolah. Kayak terus ada terbentuknya kebiasaan negatif. Jadi jika siswa itu diperbaiki, misalkan ya perlu perilaku tidak disiplin, dapat menjadi kebiasaan yang terbawa hingga dewasa nanti, dan mempengaruhi kehidupan sosial maupun pekerjaan di masa depan. Nah, jadi menurunnya citra sekolah, jadi tingginya angka pelanggaran tata tertib dapat memberikan citra negatif terhadap sekolah di mata masyarakat. Nah, apa sih analisis kasusnya yang berdasarkan kejadian pendidikannya? Apa analisis kasusnya tuh kayak dalam kajian pendidikan itu, disiplin itu merupakan bagian dari pendidikan karakter, pendidikan hingga bertujuan mengembangkan kemampuan akademik siswa, tetapi juga membentuk kepribadian yang baik. Nah, menurut konsep pendidikan karakter itu, disiplin itu merupakan nilai yang membantu siswa belajar mengendalikan diri, menghargai waktu, menaati aturan, dan bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dia lakukan gitu. Nah, kasus krisis kedisiplinan itu menunjukkan bahwa proses pembelajaran itu dibentuk sesuai karakter disiplin belum berjalan secara optimal. Nah, banyak gitu ya siswa yang mengetahui aturan sekolah tetapi belum memiliki kesadaran untuk menjalankannya secara konsisten. Nah, berdasarkan teori belajar ini, si siswa itu tuh akan lebih mudah gitu ya memahami dan menerapkan satu nilai apabila mereka mengalami atau mempraktikkan secara langsung. Nah, oleh karena itu diperlukan gitu strategi pembelajaran yang tidak hanya memberikan nasihat tetapi juga memberikan pengalaman nyata gitu ya kepada siswa tentang pentingnya disiplin. Nah, dengan itu pembelajaran itu harus mampu gitu ya menanamkan kedisiplinan melalui kegiatan yang melibatkan si siswa secara aktif gitu ya. Nah, sehingga nilai disiplinnya itu dapat menjadikan kebiasaan dalam kehidupan dia sehari-hari. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan.
Maaf apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.